Saya kemarin mendengar Mbak Najwa Shihab mengatakan kalau kita memiliki sebuah mimpi dan mimpi ini tidak membuat kita takut dan gemetaran gitu. Berarti mimpi yang kita miliki ini tidak cukup besar. Berarti dengan kata lain kita disarankan untuk memiliki sebuah mimpi yang besar yang mampu membuat kita sampai merasa takut. Tapi pertanyaannya, gimana sih cara kita untuk mencapai mimpi yang semakin besar ini? Karena kenyataannya semakin besar sebuah mimpi, semakin panjang waktu dan semakin besar usaha yang kita butuhkan untuk mencapai mimpi tersebut, dan juga mengatakan bahwa semakin kecil juga peluang kita untuk mencapai mimpi yang kita miliki ini. Tapi tenang saja, di video ini kita akan membahas tuntas semuanya. Karena memang dengan pendekatan yang jelas dan relevan, kita bisa memperbesar peluang kita dalam mencapai mimpi ini daripada yang sebelumnya. Karena kalau kita berusaha dengan hanya berusaha, tanpa adanya pemetaan yang matang terkait usaha yang kita lakukan juga tidak akan bisa memberikan dampak yang berarti. Maka dari itu, di sini saya sudah mengumpulkan 6 langkah terbaik untuk mencapai tujuan besar dalam hidup kamu yang bisa langsung kamu terapkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu tentu saja adalah menetapkan tujuan yang jelas. Jadi tujuan seperti apa sih yang harus kita tetapkan, yang padahal kita menonton video ini karena sebuah tujuan gitu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kalau kamu ingin mencapai sebuah tujuan yang terlalu besar, bagilah tujuan-tujuan kamu menjadi beberapa bagian yang tentu saja bisa mempermudah kamu dalam mencapai tujuan ini. Jadi buatlah dua buah tujuan. Yang pertama itu tadi kita sudah memiliki mimpi yang sampai saking tingginya itu membuat kita gemetaran gitu. Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah tentu saja membuat tujuan-tujuan jangka pendek yang bisa mendekatkan kita setiap harinya ke arah tujuan yang kita miliki ini. Jadi kamu harus memiliki satu tujuan jangka panjang sebagai destinasi utama kamu. Kemudian dalam prosesnya itu atau dalam perjalanan kamu mencapai tujuan itu, buatlah tujuan-tujuan kecil. Karena saat kamu membuat tujuan-tujuan kecil ini, kamu akan paham seberapa jauh kamu sudah melangkah, apakah kamu sudah memiliki progres untuk mencapai tujuan besar itu, atau kamu sudah melakukan hal yang tepat dan benar gitu. Dengan kata lain, tujuan yang sederhana dan kecil ini yang dalam jangka pendek ini menjadi sebuah acuan apakah kamu sudah berkembang dengan arah yang tepat atau kamu mungkin sudah membuang-buang waktu kamu. Karena sejujurnya, walaupun kamu berjuang cukup keras setiap harinya tanpa membuat tujuan jangka pendek, kamu tidak akan melihat perkembangan kamu sama sekali, karena tidak akan ada hasil yang terlihat tanpa adanya tujuan yang dibuat. Maka dari itu saat kamu membuat tujuan, kamu akan lihat, oh saya sudah mencapai tujuan ini, berarti saya sudah berkembang dalam aspek itu gitu. Berbeda halnya kalau kamu tidak memiliki tujuan, ya kamu cuma berjuang setiap hari, yang padahal kamu sebenarnya semakin dekat ke arah tujuan panjang dan tujuan besar yang kamu miliki ini. Tapi karena tidak adanya tujuan kecil, jadi kamu tidak bisa melihatnya. Yang mana tentu saja membuat kamu menjadi orang yang tidak bersemangat lagi dan tidak sedikit dari kita yang menyerah untuk mencapai tujuan utama yang kita miliki. Kemudian langkah terbaik untuk mencapai tujuan besar dalam hidup yang kedua adalah buat rencana tindakan. Jadi setelah menetapkan tujuan, kamu harus paham apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Dan cara untuk membuat kamu berada di garis yang tepat gitu, dengan tindakan yang tepat, adalah dengan membuat rencana perihal langkah demi langkah yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang ini. Misalnya, taruhlah kamu ingin menjadi seorang pebisnis gitu. Dan bisnis yang kamu cita-citakan itu modalnya itu sekitaran 200 juta rupiah misalnya. Dan untuk mencapai tujuan itu dengan kondisi ekonomi kamu saat ini, kamu bentuklah tujuan-tujuan kecil seperti misalnya dalam 1 bulan, kamu akan berusaha untuk mengumpulkan uang sejumlah ya 5 juta gitu, dan dengan begitu kamu bisa paham dalam waktu berapa lama sih gitu atau berapa tahun sih kamu bisa mencapai modal utama yang kamu butuhkan untuk bisnis besar yang kamu inginkan ini. Dan untuk mencapai 5 juta rupiah per bulan ini, tentu saja kamu harus berpikir apa sih yang harus kamu lakukan setiap harinya untuk mencapai 5 juta rupiah dalam 1 bulan. Nah, dalam strategi mencapai 5 juta rupiah per bulan ini, kamu bisa menerapkan berbagai cara nih. Bisa dengan berbisnis kecil-kecilan, bisa juga dengan bekerja di orang lain dan sebagainya. Intinya kamu harus paham apa yang harus kamu lakukan
untuk mencapai tujuan jangka pendek ini, sehingga saat tujuan jangka pendek ini kamu capai dan secara rutin kamu raih, tentu saja tujuan jangka panjang ini bisa berkemungkinan lebih besar untuk kamu capai ke depannya. Kemudian langkah terbaik untuk mencapai tujuan besar dalam hidup yang ketiga adalah tingkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kamu akan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang kamu miliki dalam hidup kamu kalau kamu tidak memiliki perkembangan dalam hal pengetahuan dan keterampilan. Dalam aspek apapun itu dalam kehidupan kamu dan jenis apapun tujuan yang kamu miliki, kamu selalu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Entah itu sebagai seorang pebisnis, kamu selalu membutuhkan pelajaran dan pengetahuan setiap hari untuk bisa meningkatkan kualitas kamu. Karena dengan adanya ilmu dan pengetahuan dan keterampilan yang terus meningkat, tentu saja peluang kamu untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang yang kamu miliki ini akan semakin terbuka lebar. Karena peningkatan pengetahuan dan keterampilan itu, kalau saya tarik ke dalam bidang investasi, itu akan memperkecil resiko kamu dalam membuat kesalahan. Dan kalau dalam mencapai tujuan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan akan membuat kamu memperbesar peluang yang tadinya itu tentu saja tanpa adanya pengetahuan yang tepat, peluang kamu untuk mencapai mimpi ini akan sangat kecil. Dan seiring bertambahnya waktu dan kamu berusaha untuk tetap meningkatkan kualitas kamu, tentu saja peluang kamu akan terbuka semakin lebar untuk mencapai tujuan yang kamu miliki. Maka dari itu, luangkanlah beberapa menit setiap harinya itu untuk mengisi diri kamu dengan ilmu-ilmu yang relevan ya. Tidak hanya sembarangan ilmu, tapi ilmu-ilmu yang benar-benar relevan dan tepat untuk kamu tingkatkan untuk mencapai tujuan yang benar-benar kamu miliki dan inginkan ini. Kemudian langkah terbaik untuk mencapai tujuan besar dalam hidup yang keempat adalah tetapkan batas waktu. Jadi berilah diri kamu batasan waktu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan ini. Misalnya kamu ingin menjadi seorang penulis, dan untuk menjadi seorang penulis kamu memiliki tujuan jangka pendek, yaitu sebagai seorang penulis naskah yang pendek atau cerpen gitu. Jadi dalam proses untuk menulis setiap harinya itu, tetapkanlah batasan kamu dan jangan terlalu memaksa diri. Karena memang pemaksaan diri secara terus-menerus dengan intensitas waktu yang terlalu banyak akan membuat kita tidak termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Bahkan beberapa orang yang terlalu keras dalam bekerja melampaui kadar kemampuannya yang normal gitu, itu akan membuat tujuan ini hilang dalam hidup mereka. Maka dari itu kita harus bisa menghindari hal ini, dimana kalau kamu ingin mencapai sebuah tujuan, kamu paham tindakan apa yang harus kamu lakukan, kamu harus menentukan batasan-batasan waktu untuk melakukan tindakan tersebut. Misalnya kamu memiliki batasan waktu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang misalnya gitu. Dan setelah itu kamu bisa melakukan aktivitas lain untuk bisa mencapai tujuan ini, tapi dalam tingkat yang lebih ringan. Bahkan kamu bisa menghabiskan waktu sisa itu untuk bermain dengan teman atau berkumpul dengan keluarga. Intinya jangan terlalu memaksa diri kamu dengan terlalu keras, karena itu akan menghilangkan motivasi yang ada di dalam diri kamu untuk mencapai tujuan ini. Kemudian langkah terbaik untuk mencapai tujuan besar dalam hidup yang kelima adalah tindak lanjut dan evaluasi. Jadi secara berkala tinjaulah kemampuan kamu. Jadi kita tadi sudah membuat tujuan pendek untuk melihat hasil. Dan saat hasil tersebut tidak bisa kamu capai, hasil jangka pendek ini tidak bisa kamu raih gitu, maka dari itu kamu harus bisa memperbaiki pendekatan yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan jangka pendek yang kamu miliki ini. Karena tanpa adanya evaluasi secara berkala terkait kemampuan yang kamu miliki, tentu saja peluang kamu untuk mencapai tujuan jangka panjang itu juga akan semakin lama dan sembarangan gitu. Karena ya tanpa adanya evaluasi, kita akan slow santai aja gitu tanpa paham apakah kita sudah mencapai perkembangan yang kita butuhkan atau tidak. Maka dari itu ya evaluasilah perkembangan kamu secara berkala. Apakah kamu sudah berada di jalur yang benar? Karena kadang kita mempelajari hal yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan kita. Dan kalaupun kamu melakukan hal yang seperti itu atau kamu melakukan kesalahan, sesuaikanlah rencana yang kamu miliki, kemudian evaluasi apa yang harus kamu perbaiki untuk menjadi orang yang berada di dalam jalur yang tepat gitu.
Kemudian langkah terbaik untuk mencapai tujuan besar dalam hidup yang keenam adalah jaga motivasi dan kesehatan mental. Mungkin satu-satunya hal yang bisa membuat seseorang gagal dalam mencapai tujuannya adalah masalah mental dan motivasi ini. Karena saat kamu memiliki sebuah tujuan dan kamu menyerah untuk mencapai tujuan tersebut, terkait motivasi kamu itu hilang dan kamu merasa bahwa ini terlalu mustahil, tentu saja kamu berpeluang untuk berhenti gitu dan menjauh dari tujuan yang benar-benar sudah sangat kamu inginkan sebelumnya. Tapi karena motivasi kamu hilang, ya kamu tidak menginginkannya lagi. Kemudian kesehatan mental ini juga penting karena tidak sedikit dari kita yang bekerja terlalu giat, berusaha terlalu keras untuk mencapai sebuah tujuan yang sampai membuat mental kita itu terganggu dan bermasalah, yang pada akhirnya ya kita tidak mampu untuk mencapai tujuan yang kita miliki ini karena mental kita ini sudah rusak duluan akibat kerja keras yang terlalu keras melampaui diri kita. Jadi temukanlah cara kamu untuk tetap bisa termotivasi dalam mencapai tujuan ini. Bisa itu dengan berdiskusi dengan teman, sahabat, dan keluarga kamu. Karena saat kita berdiskusi dengan orang, kita akan mendapatkan motivasi-motivasi tersendiri. Tentu saja kamu harus mencari orang-orang yang positif. Kemudian yang berikutnya yang bisa kamu terapkan adalah kamu bisa memvisualisasikan kesuksesan atau pencapaian yang akan kamu dapatkan saat kamu mencapai tujuan besar ini. Jadi hayalkanlah diri kamu saat kamu mencapai tujuan besar ini, apa yang akan kamu rasakan dan apa yang akan kamu raih nantinya. Kemudian yang berikutnya juga kamu bisa mencoba untuk memotivasi diri dengan memberikan hadiah atau apresiasi terhadap diri kamu saat kamu sudah mampu dalam mencapai tujuan-tujuan jangka pendek yang sudah kita buat tadi. Dan dengan begitu tentu saja kamu menjadi orang yang jauh lebih berpeluang untuk memiliki motivasi yang terjaga dan tinggi. Karena saat kita berbicara dengan orang yang positif, biasanya kita menjadi orang yang bersemangat. Kemudian saat kita memvisualisasikan atau memikirkan atau berhayal gitu, kalau kita sudah mencapai tujuan ini, nanti kita akan merasa seperti apa, kita juga pasti akan semakin ingin untuk mencapai tujuan ini. Dan juga dengan memberikan hadiah kepada diri sendiri saat diri kamu itu mampu untuk mencapai sebuah tujuan yang kecil dalam jangka pendek ini, kamu tentu saja akan menjadi orang yang semakin bersemangat dalam mencapai tujuan ini. Karena dengan adanya hadiah sederhana untuk diri kamu ini, kamu akan merasa bahwa kamu sudah mencapai sesuatu walaupun jumlahnya itu sedikit. Jadi saya harap video ini bisa bermanfaat. Saya doakan agar tujuan kamu, cita-cita kamu, mimpi kamu ini bisa tercapai dengan baik gitu di akhir. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Hampir Lulus. Wassalam.